Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok satu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan presentasi kami mengenai eksperimen performa PVN PPTP. Adapun kelompok kami sendiri, ada saya, Krisna Dipayana, teman saya, Siraj Hilmi Arkan, Muhammad Mafaza Al-Fajri, dan Muhammad Ridwana Syafiq. Kita akan langsung masuk ke bagian pembahasan. Oke, pertama untuk definisi VPN. VPN sendiri itu adalah jaringan pribadi virtual yang berfungsi untuk melindungi privasi dan keamanan saat mengakses internet. Itu dengan cara menyamarkan IP serta enkripsi lalu lintas data. Dengan VPN ini kita bisa berselancar secara aman, menghindari penyadapan dan membuka konten yang dibatasi di wilayah tertentu. Makanya di beberapa VPN berbayar, mereka mengiklankan produk mereka dengan iming-iming open blok konten dan eh, safety saat berselancar di internet. Selanjutnya, cara kerja. Cara kerja VPN itu dengan membuat terowongan aman antara perangkat pengguna dan server VPN, di mana seluruh data yang dikirim akan dienkripsi. Jadi pihak luar seperti provider internet atau ISP atau peretas tidak bisa melihat isi komunikasi. Setelah itu, data diteruskan ke internet menggunakan alamat IP server VPN. Jadi, server eh, domain yang kita akses itu melihat kita sebagai dari server VPN. Jadi, nggak bisa melihat IP kita secara langsung, bukan IP asli pengguna. Sehingga identitas dan lokasi pengguna tersamarkan sekaligus memberikan akses aman ke jaringan maupun konten yang dibatasi. Yang ketiga adalah fungsi VPN. Fungsi utama VPN adalah melindungi privasi dan keamanan pengguna saat berinternet dengan cara enkripsi data, menyembunyikan alamat IP, IP asli, serta memungkinkan akses ke jaringan atau konten yang dibatasi secara geografis. Selain itu, VPN juga banyak digunakan untuk menjaga kerahasiaan, komunikasi perusahaan, dan mendukung kerja jarak jauh secara aman. Nah, VPN itu banyak jenisnya. Di sini kita menggunakan VPN PPTP atau VPN Point to Point Tunneling Protocol. Ini adalah salah satu jenis protokol VPN yang digunakan untuk membuat koneksi aman antara perangkat pengguna dan server dengan cara memukus data dalam tunnel melalui jaringan publik. Meskipun sudah dikonfigurasi dan mudah dikonfigurasi dan cepat, PPTP dapat dianggap kurang dalam protokolnya dibanding protokol VPN modern karena metode enkripsinya yang sudah usang dan rentan terhadap serangan. Selanjutnya, ini ada tools. Tools yang digunakan untuk eksperimen kita yaitu laptop yang memadai, aplikasi software Winbox, dan CMD terminal di laptop. Selanjutnya, lanjut ke konfigurasi server Mikrotik. Akan Ya, dilanjutkan oleh teman saya. untuk konfigurasi server mikrotiknya, kita akan gunakan dulu sebagai langkah konfigurasi awal. Yang pertama-tama, kita masuk ke software Winbox kita, kemudian kita membuka bagian IP address. Setelah itu, klik tanda tambah berwarna biru di pojok kanan untuk memasukkan address dan interface-nya. Kita memasang interface-nya itu Ether 1. Kemudian, masukkan IP untuk Ether 1 itu 192.168.137.100/24 dengan interface Ether 1 yang tadi. Kemudian selanjutnya klik tanda add lagi untuk menambahkan IP address untuk Ether kedua. Setelah itu, IP address yang sudah kita tambahkan akan tersedia muncul di address listnya. Dalam hal ini kita bisa melihat untuk Ether 2 itu networknya 192.168.1.1. Kemudian kita pilih klik IP root untuk langkah selanjutnya. Untuk langkahnya bisa dilihat sesuai tampilan di atas.
Setelah itu kita klik tanda tambah atau add untuk mengisi address, gateway, tipe, dan lain Oke. sebagainya. Setelah itu kita klik untuk menambahkan gateway dengan gateway 192.168.137.1 dengan tipe unicast. Kita klik apply dan OK, lalu kita masuk ke bagian IP DNS. Di mana di sini kita men-setting dari server dan pengaturan selanjutnya. Kita mengatur server 192.168.137.1 dengan menceklis allow remote request. Lalu kita klik apply dan OK. Setelah itu kita masuk ke IP firewall. Dalam hal ini kita harus memasang IP firewallnya. Untuk langkah selanjutnya, kita klik NAT atau NAT, lalu klik tanda tambah atau add dengan chain srcNAT. Di bagian ini kita ikuti instruksi dari gambar. Kita pilih chain srcNAT dengan out interface Ether 1. Selanjutnya, untuk action, kita menggunakan masquerade. Kita klik apply dan OK. Selanjutnya, untuk langkah terakhir untuk menentukan apakah sudah berhasil atau belum, kita masuk ke bagian terminal dan mencoba memping Google di terminal yang baru. Jika balasannya adalah reply, seperti pada gambar, yang disertai juga IP-nya, seperti di gambar, kalau misalkan tulisannya invalid, maka gagal. Oleh karena itu, jika balasannya reply, maka eh, untuk konfigurasi awalnya sudah berhasil. Jika belum berhasil, bisa mengatur ulang Wi-Fi dan cek koneksi device. Berikut adalah konfigurasi yang menghubungkan antara klien dengan server. Di sini kita masuk ke menu PPP, klik di kiri di bawah bridge. Selanjutnya di menu interface, klik tanda plus warna biru di kiri, lalu pilih PPTP server binding. Nah, berikut adalah tampilannya setelah kita apply dan OK. Selanjutnya, masuk ke menu secret, dan di sini kita memasukkan nama VPN tugas akhir dengan password 1 sampai 8. Di bagian lokal, kita memasukkan IP 192.168.1.1 dan di remote address 192.168.1.10. Selanjutnya kita balik lagi ke menu interface. Di menu ini kita beri nama user pada VPN PPTP. Di sini kita menggunakan nama admin VPN. Lalu setelah itu kita masuk ke menu interface yang ada di bawah tulisan capsman itu yang berwarna hijau. Di situ kita mengklik 2 kali pada Ether 2 untuk mengganti namanya menjadi lokal, lalu mengganti ARP-nya menjadi proxy ARP. Dan juga kita balik lagi ke menu PPP, pilih PPTP server dan klik enable, lalu apply dan OK. Lalu kita masuk ke Windows Client yang ada di VM untuk memasukkan IP yang sudah kita setting tadi. Karena kita menggunakan 192.168.10, kita memasukkan 192.168.1.10 dan DNS server 192.168.1.1. Lalu kita masuk ke CMD yang ada di laptop kita untuk mengetes apakah sudah terhubung dengan melakukan ping ke 192.168.1.10 minte. Jika hasilnya adalah replay, maka komputer server dan juga klien yang ada di VM sudah terhubung. Selanjutnya akan membahas topologi yang dilanjutkan oleh rekan saya Siraj Hilmi Arkan.
Selanjutnya masuk ke menu topologi. Topologi jaringan komputer adalah metode atau tata letak arsitektur yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat komputer atau node agar dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Konsep ini mencakup aspek fisik, seperti bagaimana kabel dan perangkat keras disusun secara nyata, serta aspek logis, seperti bagaimana arus data mengalir di dalamnya. Di mana pemilihan jenis topologi, seperti star, bus, atau mesh, akan secara langsung memengaruhi kecepatan, biaya, serta kemudahan pengelolaan suatu sistem jaringan. Selanjutnya, topologi VPN PPTP. Pada praktek ini, topologi pada gambar tersebut dapat diklasifikasikan sebagai topologi tree atau hierarkis yang diterapkan dalam lingkungan simulasi jaringan virtual. Struktur ini memiliki alur bertingkat yang dimulai dari sumber internet atau ponsel, lalu masuk ke laptop sebagai host, dan kemudian didistribusikan ke dalam lingkungan virtual melalui adapter host only. Dalam skema ini, laptop berfungsi sebagai node penghubung utama yang menjembatani jaringan fisik eksternal dengan router virtual mikrotik yang berjalan di dalamnya. Secara teknis, topologi ini menerapkan segmentasi jaringan menggunakan mekanisme NAT atau Network Address Translation untuk memisahkan area publik dan privat. Router mikrotik bertindak sebagai gateway pusat yang mengelola lalu lintas data dan klien di jaringan lokal, seperti LAN dengan IP-nya 192.168.1.10 meneruskan ke segmen interkoneksi laptop dengan IP 192.168.137.100 hingga akhirnya diteruskan kembali ke internet, memungkinkan simulasi jaringan yang aman dan terisolasi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Praktik ini mensimulasikan pembangunan jaringan VPN PPTP untuk menghubungkan klien Windows ke jaringan lokal privat melalui router mikrotik menggunakan topologi virtual. Proses utamanya meliputi konfigurasi server mikrotik, mengaktifkan layanan PPTP, pembuatan akun secret dengan IP 192.168.1.10, dan aktivasi proxy ARP serta pengaturan koneksi pada sisi klien Windows. Kesimpulannya, meskipun konfigurasi IP dan akun telah sesuai prosedur, keberhasilan koneksi sangat bergantung pada keseluruhan protokol keamanan seperti MSCHPv2 dan izin firewall, terutama protokol GRI, agar tidak terjadi pemutusan koneksi atau interrupted saat proses autentikasi berlangsung. Ini adalah praktek untuk menguji apakah praktek kita sudah berhasil atau belum. Kita buka VM-nya, kita ke mikrotik, dan kita buka router kita. Kemudian kita masuk ke control panel bagian network dan internet, change adapter setting. Di sini kita harus men-setting dari segi propertiesnya. Di sharing kita unchecklist tersebut, kemudian kita oke, kemudian kita disable, tapi kita enable lagi. Begitu juga wifi, kita checklist lagi seperti tadi, kemudian kita refresh. Setelah itu kita masuk ke menu VPN-nya, kemudian kita connect agar menyala. Setelah connect, kita masuk ke CMD kita, command prompt di laptop kita. Terus kita mengeping untuk mengetes apakah koneksi sudah berhasil atau belum dengan ping 192.168.1.10 min T. Jika pesannya berbalas reply seperti pada gambar, maka praktek kita ini sudah selesai dan sukses.
Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.